LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2011. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2011 adalah informasi penyelenggaraan pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2011. Mengawali laporan ini, terlebih dahulu kami sampaikan gambaran Kota Probolinggo sebagai berikut. Luas wilayah Kota Probolinggo tercatat sebesar 56.667 km persegi. Secara administrasi, pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan yang meliputi Kecamatan Mayangan dengan 5 kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan 6 kelurahan, Kecamatan Kedupo dengan 6 kelurahan, Kecamatan Wonoasi dengan 6 kelurahan, dan Kecamatan Kademangan dengan 6 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo pada tahun 2011 adalah sebesar 218.061 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 108.321 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 109.740 jiwa. Perkembangan perekonomian Kota Probolinggo mencatat kemajuan penting dengan menggunakan perhitungan produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB Kota Probolinggo tahun 2008 sebesar 1,808 triliun rupiah dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 1,905 triliun rupiah serta menjadi 2,54 triliun rupiah pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011 menjadi sebesar 2,157 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2008 sebesar 6,2% dan pada tahun 2009 sebesar 5,35%, pada tahun 2010 sebesar 6,12% dan menjadi 6,59% pada tahun 2011 sampai dengan triwulan 3 tahun 2011. Selanjutnya, penyusunan LKPJ tahun 2011 berdasarkan prioritas pembangunan sebagaimana yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2011. Adapun prioritas pembangunan tahun 2011 adalah 1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan kawasan selatan. 2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur. Prioritas pembangunan tahun 2011 tersebut ditempuh dengan sasaran sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan kawasan selatan dengan sasaran kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ekonomi lokal, kelengkapan kota, sumber daya air, dan transportasi. 2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur dengan sasaran pertanian, kelengkapan kota, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2011. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Kemiskinan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan membuahkan hasil. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau oleh penduduk miskin, terpenuhinya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara mudah, murah atau gratis dan bermutu, tersedianya pelayanan pendidikan dasar secara gratis, bermutu, dan merata. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni, sanitasi lingkungan yang sehat, dan kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin,
terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha. Meningkatnya kualitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan tridaya, yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, dan pemberdayaan lingkungan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri dan kolektif. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam. 2. Pendidikan. Capaian program dan kegiatan bidang pendidikan tahun 2011 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar atau APK, jenjang SD atau MI dan paket A. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD atau MI dan paket A ke jenjang SMP atau MTS atau paket B. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD atau MI atau paket A dan jenjang SMP atau MTS atau paket B. Menurunnya rata-rata lama menyelesaikan pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD atau MI atau paket A dan jenjang SMP atau MTS atau paket B. Meningkatnya angka partisipasi sekolah atau APS pendidikan usia 7-12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun. 2. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang diukur dari meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah atau SMA, SMK, MA atau paket C. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP atau MTS atau paket B ke jenjang pendidikan menengah. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah. 3. Meningkatnya proporsi pelayanan pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini. Meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup. Meningkatnya proporsi keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan. Proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. 4. Meningkatnya kualitas pendidikan dari sisi presentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan dan meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. 5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan. 3. Kesehatan. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan ditandai dengan 1. Meningkatnya umur harapan hidup. 2. Menurunnya angka kematian bayi. 3. Menurunnya angka kematian ibu pasca melahirkan. 4. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak balita. 5. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. 6. Meningkatnya rasio puskesmas dan puskesmas pembantu dengan jumlah penduduk menjadi 1:30.000 untuk puskesmas dan atau 1:10.000 untuk puskesmas pembantu. 7. Meningkatnya jumlah posyandu purnama mandiri. 8. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan. 4. Keluarga berencana. Meningkatkan pengendalian tingkat kelahiran penduduk, kualitas kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak, pendapatan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga, serta memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan keluarga berencana bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. 5. Ekonomi lokal. 1. Tumbuhnya usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang sehat dan dinamis dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi. 2. Meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing UMKM dan koperasi. 3. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal. 4. Berkembangnya iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM dan koperasi. 5. Meningkatnya akses yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi terhadap sumber daya produktif. 6. Bertambahnya jumlah anggota dan masyarakat koperasi yang mempunyai komitmen pada kemajuan koperasi.
7. Meningkatnya peranan UMKM dan koperasi dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi. 6. Kelengkapan kota. 1. Terpenuhinya ketersediaan utilitas kota yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat warga kota. 2. Tertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih, dan air limbah guna mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat. 3. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum. 4. Tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik serta meningkatnya pelayanan dalam pengolahan air limbah oleh aparat yang berwenang. 5. Meningkatnya mutu pelayanan dan distribusi air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat. 7. Sumber daya air. 1. Terkuranginya ancaman banjir lokal dan genangan air baik banyaknya lokasi maupun sebarannya. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas saluran air atau drainase, serta meningkatnya kapasitas saluran penghubung penampungan debit air. 3. Tertatanya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. 8. Transportasi. 1. Meningkatnya kinerja jaringan jalan dan aksesibilitas baik di dalam maupun antar kawasan pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi, serta tersedianya fasilitas trotoar yang memadai bagi pejalan kaki. 2. Meningkatnya akses serta kelancaran arus transportasi antar kota, menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas, meningkatnya keselamatan lalu lintas, dan menurunnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor. 3. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan di jalan. 4. Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas. 5. Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan transportasi jalan, serta kelancaran dan keterjangkauan pelayanan umum transportasi oleh masyarakat, terutama angkutan umum di perkotaan dan antar kota. 6. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dan kesadaran dalam penanganan dampak polusi. 7. Terwujudnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu sehingga dapat memberikan peringatan, perintah atau petunjuk dan arahan bagi keselamatan pengguna jalan. 8. Terwujudnya sistem transportasi yang efektif, tertib, lancar, dan aman. 9. Pertanian. 1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian dalam arti luas guna menjaga sistem produksi dengan baik. 2. Terjaganya stabilitas harga produk pertanian. 3. Berkembangnya kembali tanaman mangga dan anggur sebagai tanaman ikon kota Probolinggo. 4. Meningkatnya akses petani, peternak, dan pembudidayaan ikan kepada sumber daya produktif. 5. Meningkatnya kemampuan petani dan peternak untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi. 6. Terciptanya pola penganekaragaman pangan dan gizi masyarakat. 7. Berkembangnya komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan. 8. Tercapainya optimalisasi pengembangan perhutanan sosial, hutan kota, dan hutan pantai. 10. Sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil sumber daya alam secara berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. 2. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan, dengan penanda meningkatnya kualitas air sungai, berkurangnya pencemaran air dan tanah, membaiknya kualitas udara khususnya di kota, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Meningkatnya pengendalian dampak lingkungan, pelestarian plasma nutfah, serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas kelestarian alam dan jumlah warga masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup. Demikianlah sekilas gambaran hasil pembangunan kota Probolinggo ini disajikan untuk memberikan gambaran terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Kiranya masih banyak informasi hasil pembangunan yang belum terungkap secara keseluruhan karena berbagai kendala dan keterbatasan. Dan disadari pula bahwa dalam kenyataan masih cukup banyak dijumpai kekurangan dan kelemahan, bahkan masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Merupakan tantangan bagi eksekutif untuk memperbaiki kinerja, tentunya memerlukan dukungan legislatif,
sebagai mitra kerja dan segenap stakeholder sebagai pelaku pembangunan Kota Probolinggo. Kota Probolinggo masih menunggu dengan setia kreasi dan inovasi para pelaku pembangunan. Pelangi Kota Probolinggo kan bersinar dalam bayang-bayang visi dan misi kota dalam nuansa kebersamaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bestari Kotaku. Maju terus Kota Probolinggo.